Baik teman-teman, di video ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan latihan 2210, namun pada video kali ini akan lebih fokus membahas menyusun laporan arus kas dengan direct method. Oke, nah seperti dijelaskan kemarin bahwa perbedaan antara indirect method dengan direct method adalah pada bagian operasinya saja. Maka di sini kita akan kembali menyusun laporan keuangan arus kas di bagian operasinya saja. Nah, dalam menyusun laporan arus kas di bagian operasi, khusus untuk direct method, yang menjadi acuan kita dalam menentukan cash receipt dan cash payment adalah laporan laba rugi si perusahaan. Nah, contohnya di sini mengenai cash receipt, pertama pasti dari penjualan, jadi nanti akan kita tuliskan sebagai cash receipt from customer. Kemudian ada juga pendapatan bunga dan dividen, atau cash receipt from interest and dividend. Khusus untuk laba rugi penjualan aset tetap, ini tidak akan muncul di laporan arus kas bagian operasi, karena kaitannya dengan penjualan aset tetap, maka digolongkan ke dalam aktivitas investasi. Kemudian, beban depresiasi juga tidak akan muncul karena merupakan beban non-kas. Untuk cash payment, itu bisa berupa beban gaji, cash paid for wages expense, terus beban operasional lainnya. Beban penyisihan piutang ini adalah beban non-kas, jadi tidak akan disajikan di cash payment. Kemudian beban bunga akan disajikan di sini di cash payment. Tapi kalau misalnya ada amortisasi di dalamnya, maka amortisasi ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian beban pajak penghasilan juga masuk ke dalam cash payment. Nah, selain beban dan pendapatan di sini, kita juga akan memperhatikan perubahan dari saldo akun current asset dan current liabilities non-cash di dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan penyusunan laporan arus kas dengan direct method. Pertama di cash receipt. Nah, di sini kan ada penjualan, maka kita tuliskan sebagai cash receipt from customer. Nah, seperti yang dibilang tadi, patokannya adalah saldo penjualan dan juga perubahan saldo di laporan posisi keuangan. Nah, jadi di sini kita buat 3.600.000, kemudian tambah atau kurang tergantung kondisinya. Kalau misalnya piutang dagangnya dari 900.000 ke 1 juta, berarti nanti kan dia kan naik. Kalau naik berarti nanti arus kasnya tandanya minus. Tapi kalau misalnya dia turun di sini dari 900.000 ke 781.000, berarti arus kasnya menurun. Nah, kalau dia menurun maka arus kas masuk di sini dikasih tanda plus. Nah, jadi yang 3.600.000 tadi kita tambahin dengan 119.000. Nah, jangan lupa untuk arus kas dari customer itu kalau misalnya ada penyisihan piutang yang dihapuskan, itu akan mengurangi arus kas masuknya. Jadi, di dalam soal ini ada keterangan informasi tambahan bahwa ada piutang yang dihapuskan sebanyak 11.000, maka kita kurangi sebanyak 11.000. Nah, sekali lagi ya teman-teman, kalau misalnya di cash receipt from customer, dia memang tidak memperhitungkan bad debt expense. Tapi kalau misalnya ada penghapusan piutang, dia akan mengurangi cash receipt from customer. Nah, kemudian kita lihat lagi pendapatan lainnya. Nah, di sini ada pendapatan bunga dan dividen. Maka kita buat cash receipt from interest and dividend. Sejumlah 15.000. Nah, di dalam soal ini tidak ada keterangan mengenai dividen diterima di muka, interest diterima di muka. Nah, jadi kita tidak perlu menyesuaikan dengan perubahan saldo di laporan posisi keuangan. Oke, maka total cash receipt-nya adalah 3708 ditambah 15 menjadi 3723. Kemudian kita lanjutkan ke bagian cash payment. Nah, di cash payment sendiri kita lihat pertama kali ada harga pokok penjualan. Nah, untuk harga pokok penjualan ini kaitannya dengan cash paid to supplier. Jadi, berapa sih yang kita bayarkan kepada pihak yang menyediakan barang kita atau pemasok inventory kita. Nah, di sini
akun-akun yang akan dilibatkan adalah selain COGS, akan melibatkan inventory, juga akun payable. Nah, mari kita analisis satu-satu. Untuk harga pokok penjualan atau COGS, itu kan rumusnya adalah COGS ditambah saldo persediaan awal, ditambah dengan pembelian, dikurangi dengan saldo persediaan akhir. Nah, misalnya kita pindahin atau kita buat si pembelian ini tetap di ruas kanan, maka COGS dikurangi dengan saldo persediaan awal, ditambah dengan saldo persediaan akhir, sama dengan pembelian. Oke, nah kemudian kita akan menganalisa di bagian akun payable. Debit dan kredit. Nah, untuk menganalisa akun payable, kita akan menggunakan buku besar saja. Nah, di sini pembelian itu kan sifatnya menambah, misalnya ada saldo awal utang dagang 1000, saldo akhirnya 2000. Nah, untuk pembelian sendiri itu akan menambah saldo kredit di akun payable. Anggaplah misalnya pembelian di sini. Nah, maka berapa sih jumlah kas yang dikeluarkan supaya bisa jadi 2000? Maka jumlah kas yang dikeluarkan adalah pembelian dikurangi 2000 tambah 1000. Nah, inilah yang menjadi rumusnya nanti. Jadi, dalam menghitung cash pay to supplier, kalau misalnya teman-teman lebih senang menghafal rumus, maka bisa dikatakan seperti ini. COGS dikurangi saldo persediaan awal, ditambah saldo persediaan akhir, ditambah saldo akun payable awal, dikurangi saldo akun payable akhir. Oke, kita langsung masuk ke praktiknya di dalam menghitung cash pay to supplier. Nah, di sini berarti seperti yang rumus tadi, jadi harga pokok awal, kemudian kita tambahin dengan persediaan akhir, karena di posisi 2017 berarti persediaan akhirnya 829.000 dikurangi dengan 850.000 ditambah dengan saldo utang awal 350.000 dikurangi dengan saldo akun payable akhir 413.000. Maka didapatkan di sini cash pay to supplier 2016. Nah, karena sifatnya cash pay berarti nanti teman-teman bisa kasih tanda minus supaya mencerminkan adanya arus kas keluar atau cash payment. Oke, setelah kita mengerjakan harga pokok penjualan atau cash pay to supplier, kita akan melihat komponen beban selanjutnya, yaitu adalah beban gaji. Cash pay to wages expense. Oke, berapa? Nah, untuk yang ini rumusnya hampir sama dengan harga pokok penjualan, cuman karena dia nggak ada melibatkan akun harta, maka kita buat beban gaji ditambah dengan saldo utang gaji awal dikurangi dengan saldo utang gaji akhir. Jadi 650.000 ditambah dengan saldo utang gaji awal. Kita lihat di sini 8.500 dikurangi dengan 7.200 saldo utang gaji akhir. Kemudian kita akan melihat beban operasional lainnya. Nah, untuk operational expense, ini umumnya akan melibatkan payable dan juga bisa melibatkan prepaid. Nah, kita akan melihat apakah ada akun payable dan juga prepaid di dalam sini. Nah, di sini
hanya ada beban operasional dibayar di muka, kemudian itu aja ya teman-teman. Jadi tidak ada beban akrual lainnya atau beban yang masih harus dibayar lainnya. Jadi kita akan menyesuaikan saldo beban operasional lainnya dengan beban operasional di muka. Oke, maka kita buat di sini beban operasional lainnya ditambah dengan saldo akhir beban operasional dibayar di muka dikurangi dengan saldo awal beban operasional di muka. Intinya kalau di beban, kalau misalnya dia melibatkan akun current asset, maka kebalikannya, dia akan menambah di saldo akhir, mengurang di saldo awal. Atau kalau misalnya lupa dengan konsep ini, yang biasanya dilakukan adalah di sini kan beban operasional lainnya atau beban operasional dibayar di muka sifatnya kan meningkat dari 25.000 ke 38.800. Nah, karena ada peningkatan ini berarti ada indikasi bahwa ada beban operasional dibayar di muka pada kas senilai peningkatannya senilai 13.800. Nah, oleh karenanya di sini kita akan menambahkan cash paid-nya. Jadi ada kas keluar dari beban operasional lainnya, ada juga kas keluar dari beban operasional dibayar di muka sebanyak 13.800. Jangan lupa ini kasih tanda minus. Juga dikasih tanda minus. Oke, setelah kita melihat beban operasional lainnya, kita lihat di sini beban penyisihan piutang karena dia non kas, jadi kan beban penyisihan piutang pada AFDA tidak melibatkan akun kas, jadi tidak kita masukkan ke dalam cash payment. Beban depresiasi juga sama. Nah, untuk beban bunga ini kan bisa melibatkan kas. Maka kita akan melihat beban bunga nanti, kemudian saldo utang bunga awal kalau ada sama dikurangi dengan saldo utang bunga akhir. Kita akan analisis bagaimana kalau misalnya dia kondisinya amortisasi premium atau kalau misalnya kondisinya amortisasi diskon. Nah, kalau misalnya kondisinya adalah premium, berarti kan bonds payable pada interest expense. Berarti, nah di sini karena ada penurunan 6.000, maka bonds payable 6.000, interest expense 6.000. Padahal yang sebenarnya kita bayarkan expense pada cash atau pada payable itu sebenarnya adalah berdasarkan tingkat bunga kupon atau interest expense yang tersaji di dalam laporan misalnya kita perhatikan di sini kan soalnya beban amortisasi premium karena dari 1124 menjadi 1118. Nah, oleh karena itu kita akan lihat bagaimana kalau misalnya kondisinya premium. Kalau kondisinya premium, maka di sini interest expense didebitkan bonds payable sama cash. Nah, teman-teman lihat di sini, sebenarnya cash yang kita bayar itu adalah interest expense ditambah bonds payable yang diamortisasi premiumnya. Berbeda nanti kalau misalnya kondisinya diskon, maka kalau kita jurnal, kan interest expense itu di debit.
juga ada bonds payable di kredit, sama cash di kredit. Maka sebenarnya cash yang kita bayar itu adalah interest expense dikurangi dengan bonds payable-nya. Oke, maka di sini karena dia tadi kondisinya premium, kita tambahin jadi 87.700 kita tambahkan dengan 6.000 dari amortisasi premium. Jangan lupa dikasih tanda minus. Kasih tanda minus. Nah, terakhir kita akan menganalisa beban pajak penghasilan. Oke, jadi cash pay to tax. Nah, untuk cash pay to tax di sini melibatkan dua akun utang. Jadi ada utang pajak penghasilan dan juga utang pajak tanggungan. Oke, nah bagaimana cara melihatnya? Nah, di sini teman-teman bisa melihat seperti ini. Kalau misalnya ada dua akun, teman-teman bisa menambahkan saldo awal dikurangi saldo akhir, juga nanti saldo awal 88 dikurangi dengan 103.700. Atau ada lagi cara yang lebih cepat, yaitu dengan cara jadi cash pay to tax. Di sini kan hubungannya dengan tax, berarti kita ambil beban pajak penghasilan 180.200, kita analisa arus kas masuk dan arus kas keluarnya. Nah, di sini kan utang pajak penghasilan misalnya dari 27.000 ke 23.500. Berarti ada penurunan utang pajak penghasilan. Nah, kalau kondisinya penurunan, berarti kan utang itu ada yang dibayar, maka kita tambahin dengan 3.500. Kemudian kalau misalnya di sini utang pajak tangguhan dari 88.000 ke 103.700. Berarti ada utang pajak tangguhan yang belum kita bayar. Nah, kalau sifatnya belum kita bayar, berarti akan mengurangi tidak akan mengurangi kas yang kita keluarkan. Maka kita tambahin dengan, kita kurangi dengan 15.700. Maka cash paid to tax-nya adalah 168.000. Nah, kemudian kita totalin total cash payment ya dari atas sampai bawah jadi minus 3.172.800. Baru nanti kita selisihin antara cash receive dan cash payment. Jumlahnya harus sama dengan net cash provided from operating activities dari indirect method, yaitu adalah 550.200. Nah, kira-kira itu video mengenai penyusunan laporan arus kas menggunakan direct method. Selamat belajar, semangat untuk UASnya. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan.